Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan gagasan ilmiah tentang bantuan pangan darurat dan ketahanan pangan atau gizi. Peristiwa bencana dapat terjadi karena peristiwa alam atau akibat dari tindakan manusia. Bencana alam telah melanda semua benua yang ada di dunia dalam rentan waktu antara 1994 sampai 2013. Dalam satu kondisi bencana di mana tidak ada akses bantuan pangan lain, dan semua pengungsi bergantung pada bantuan pangan darurat atau emergency food product. Emergency food product adalah suatu produk pangan darurat yang bisa dikonsumsi secara langsung dan bisa memenuhi kebutuhan seharinya yaitu sebesar 2.100 kilokalori. Ketahanan pangan terwujud apabila telah terpenuhi dua aspek sekaligus. Yang pertama, tersedianya pangan yang cukup dan merata. Yang kedua, setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan. Ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi ketahanan pangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan pangan pada tingkat daerah dan nasional. Salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan adalah memberdayakan masyarakat agar mereka mampu menanggulangi masalah pangannya secara mandiri dan mewujudkan ketahanan pangan rumah tangganya yang berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan diarahkan guna mewujudkan kemandirian pangan. Dari jurnal dengan judul Nutrition in the Great East Japan Earthquake Disaster, terdapat beberapa penanganan gizi yang dilakukan. Pertama, menyimpan pembekalan pangan sejak pra-bencana. Karena tingginya kejadian bencana alam di Jepang, pemerintah sudah menggaungkan warga Jepang dan rumah sakit untuk menyimpan pembekalan pangan. Kedua, pembekalan makanan saat bencana. Terdapat dua tahap. Tahap pertama, kurang dari 24 jam hingga 10 hari setelah bencana. Hanya makanan bekal seperti kerupuk, roti, makanan kaleng, dan nutrisi suplemen. Suplemen didapat dari hasil kerjasama dengan salah satu industri besar penghasil nutrisi suplemen. Tahap kedua, 10 hari hingga 30 hari setelah bencana, persediaan makanan membutuhkan air panas sudah dapat diberikan, seperti oatmeal dan rebusan. Terakhir, survei gizi darurat. Pendataan fakta gizi dan status gizi pengungsi. Alat survei yang digunakan yaitu Emergency Nutrition Assessment or ENA. Alat web gratis ini memungkinkan status gizi dan penilaian fisik mudah dihitung berdasarkan tinggi badan dan berat badan. Selanjutnya, banjir di negara Malaysia. Berikut merupakan 3 skenario program pangan pasca bencana. Pertama, segera penuhi kebutuhan pangan. Merupakan kegiatan pencegahan terjadinya kelaparan dengan menyediakan energi yang cukup, seperti karbohidrat, protein, dan lemak dalam jangka pendek dengan menggunakan makanan siap saji seperti roti, ikan dan ayam kaleng, vitamin dan mineral, dan bahan pangan lainnya. Kedua itu, keranjang makanan darurat. Merupakan penyediaan bahan pangan kepada korban bencana yang tidak dievakuasi, seperti tepung, beras, buah-buahan kaleng, dan bahan pangan lainnya. Yang ketiga, masa feeding di tempat evakuasi. Merupakan penyediaan makanan yang dimasak di tempat penampungan evakuasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah atau organisasi sukarela, seperti sayur-sayuran, bayam, kentang, kacang kedelai, gula, telur, dan bahan pangan lainnya. Bantuan pangan darurat pemerintah Amerika Serikat. Dua program khusus yang memberikan bantuan pangan darurat dunia. Yang pertama, Judul 2 Hukum Publik 480 tahun 1954 atau PL 480, dikelola oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat. Umumnya dikenal sebagai program pangan untuk perdamaian. Contoh makanannya, bantuan pangan ada pada makanan campuran yang dikembangkan untuk memberi makan anak-anak. Makanan campuran tersebut mengandung susu kering tanpa lemak, susu kedelai jagung, dan susu kedelai gandum. Yang kedua, bagian 416B dari Undang-Undang Pertanian tahun 1949 dikelola oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat. Contoh makanannya, gandum dan produk gandum, pakan biji-bijian, minyak sayur, dan beras. Setelah berkaca dari program bantuan pangan darurat dan ketahanan pangan dari negara Malaysia, Jepang, dan Amerika Serikat, terdapat beberapa inovasi yang dapat diterapkan di Indonesia. Pertama, program pra-bencana, yaitu memberikan pembekalan pangan yang akan dipersiapkan oleh komunitas bantuan bencana. Program ini dilakukan dengan tujuan untuk menyimpan dan mempersiapkan pangan-pangan yang bisa dijadikan sebagai pembekalan pangan. Pembekalan ini diberikan untuk membantu pengungsi dan korban agar lebih mudah mendapatkan pangan. Adapun inovasi untuk Indonesia dalam bantuan pangan darurat saat pasca bencana yaitu pertama, ada program DPP atau darurat pemberian pangan. Pemberian pangan kepada korban bencana
bencana berupa snack bar biskuit Green Healthy. Biskuit ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein, karena biskuit ini mengandung tinggi kalori dan tinggi protein. Biskuit ini dibuat dari kacang hijau yang difortifikasi dengan bayam, yang berfungsi untuk menghindari defisit energi dan kekurangan zat besi pada korban saat bencana. Kedua, program BGG atau bagi-bagi sembako. Program ini dikhususkan kepada korban bencana yang masih memiliki tempat tinggal. Sembako yang dibagikan bisa berupa beras, telur, minyak, gula. Program pasca bencana yang ketiga adalah OPB atau olah pangan bersama. OPB ini mengacu pada penyediaan makanan yang dimasak di tempat penampungan evakuasi yang disiapkan oleh pemerintah atau organisasi sukarela. Contoh makanannya seperti beras, sayur-sayuran, ayam, ikan, mie, buah-buahan, dan lain-lain. Nah, kami berinovasi untuk membuat produk sup krim jagung instan yang berkomposisikan jagung, susu, keju, daging ayam, campuran sayuran kering seperti wortel dan sawi. Nah, dan tentunya di dalam bahan-bahan tersebut terdapat kandungan gizi berupa karbohidrat, vitamin, protein, dan lemak, sehingga dapat digunakan sebagai pengganti kebutuhan makanan pokok yang kurang. Kelebihan lain dari produk ini adalah mudah disimpan, tidak mudah terkontaminasi, tidak mudah busuk, dan mudah untuk digunakan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.